Ancaman teror di akhir tahun, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama mantan Kepala BNPT Ansat Mbae. Pak Ansat, ini sampai tadi ada istilahnya yang Anda katakan juga, bahwa mereka sudah punya istilahnya apa? Sandi operasi. Sandi operasi. Konser akhir tahun. Artinya sebetulnya mereka sudah merencanakan ini akan ada serangan di bulan Desember ini. Bahkan sudah ada di situ petunjuk merangkai bom itu. Bukan hanya merangkai bom tentunya, kalau kita mau konser ada tempat-tempatnya juga tentunya kan? Tentu. Target-targetnya juga itu. Tapi yang saya katakan itu yang terdeteksi, tertangkap itu. Ada gambar bagaimana merangkai itu. Nah itu kalau dari rangkaian bom itu, ini apa istilahnya? Low explosive atau high, apa istilahnya itu Pak? Apa dampak ledakannya itu sebetulnya bomnya itu seperti apa? Ya sekarang ini justru yang mengkhawatirkan, mereka menggunakan jenis bom yang tidak konvensional seperti dulu. Artinya? Artinya mereka tidak terdeteksi oleh misalnya anjing pelacak atau oleh alat sensor peledak seperti dulu. Karena mereka menggunakan namanya TATF, kalau nggak salah TATF itu, triaceton apa gitu ya. Zat kimia yang itu kan aseton. Kimia ya. Itu artinya aseton itu yang banyak di mana? Di salon kan. Hair tonic apa segala macam. Jadi kira-kira kalau orang lewat bawa itu ya sama dengan baunya orang keluar salon itu. Dianggap pegawai salon ya? Itulah yang dilakukan di Metrojet Rusia di Sinai. Itu tidak terdeteksi oleh... Oh artinya bukannya ditembak dari bawah, tapi memang ada peledak yang ada di atas? Itu dari kargo. Nah, jadi oleh karena itu yang kita khawatirkan sekarang, ya kargo handling kita di bandara. Ini selama ini kalau saya lihat itu kita masih terlalu longgar. Itu berbahaya. Tapi kemarin saya sempat berangkat ke Surabaya, itu ikat pinggang semuanya disuruh lepas itu masih dianggap cukup longgar itu ya? Itu masih standar-standar tradisional. Kalau di Amerika sebelumnya saya ke sana juga buka sepatu segala. Semuanya dompet segala macam harus di itu. Nah ini dengan keadaan kita yang masih longgar, wajar dong kalau masyarakat sebetulnya sekarang merasa agak, kalau mungkin bukan terancam ya, tapi merasa cukup khawatir. Apalagi juga ini udah siaga 1. Di atasnya siaga 1 itu udah apalagi nggak ada lagi kan sebetulnya kan. Siaga 1 itu sudah dalam kondisi keadaan yang paling membahayakan sebetulnya. Artinya potensi ancaman itu ya sangat mungkin terjadi. Dengan penangkapan di 5 kota ini apakah kita boleh merasa saat ini, kalau pihak kepolisian sekarang kan selalu bilang masyarakat tidak perlu khawatir, tapi siaga 1 gitu. Apakah dengan ditangkapnya beberapa orang di 5 kota ini, dalam tanda kutip ancaman itu sudah turun atau sudah selesai? Tidak. Nah, tapi sekali lagi kita tidak perlu panik ya. Kan polisi sendiri sudah mengatakan itu masih ada potensi jaringan yang lain, sisa jaringan yang lain. Nah, dengan masih adanya jaringan ini Pak Ansat, apakah sebetulnya yang ditangkap ini kalau ular tuh kepalanya itu yang sudah ketangkap, tinggal buntut-buntutnya saja, atau sebetulnya masih ada kepala-kepala yang lain yang sebetulnya masih punya kemampuan untuk mengkoordinasikan, untuk melakukan aksi yang sudah direncanakan? Ini yang ditangkap ini kan dari dulu saya sering mengatakan, ini mereka ini sebetulnya kalau kita pikir ini ya korban sebetulnya, kategori korban mereka. Korban penyesatan, sesat pikir, disesatkan. Nah, kepala-kepalanya itu yang menyesatkan itu yang mengisi dengan faham radikal itu, dengan mindset radikal itu. Nah, ini yang jadi masalah di kita. Karena apa? Ini terus terang sangat beruntung itu. Tokoh-tokoh radikal di Indonesia. Maksudnya sangat beruntung gimana Pak Ansat? Tidak terjangkau hukum. Polisi tahu, orang awam pun tahu siapa yang radikal itu. Siapa Pak? Dia khotbah, dia dakwah, dia apapun, selalu kamuflasenya itu kegiatan keagamaan. Nah, siapa itu? Ini sekaligus orang bertanya, apa ciri-cirinya sih teroris radikal?
tidak ada ciri fisik. Ciri, perhatikan ucapannya, yang paling penting. Itu yang mengkafir-kafirkan. Oleh karena itu, dasar paham radikal ini yang mengatasnamakan agama, khususnya Islam, ya ini bukan kata saya ya. Ya. Ini saya sudah minta petunjuk dari para syekh itu di Riyadh sana. Saya sudah minta saya sudah tanya sama para ahli hadis seperti di Jordan. Saya bahkan tanya kepada mantan pendiri JI Mesir. Apa sih sebetulnya ini? Udah substansinya itu dua. Yang paling basic elementer ya. Satu, paham takfiri. Takfir itu yang mengkafir-kafirkan orang. Itu ramai dimanapun. Tidak udah masjid di kampung-kampung. Masjid-masjid di gedung pemerintah, di dalam kota. Dia ada di Jalan Imam Bonjol, di Ponegoro, ada di Jalan Merdeka. Ada di situ mereka ini. Dia khotbah itu sangat keras sekali dan itulah yang memberi inspirasi, yang mendorong orang, mempengaruhi. Bahwa ini kafir, ini musuh kita, ini ayatnya, ini hadisnya, just do it. Itu halal darahnya, halal kamu bunuh, apapun risikonya. Ya ini satu, paham tak? Yang kedua adalah paham jihad, jihad yang ekstrim. Jihad itu kan bermacam-macam, orang kerja juga untuk anak istrinya itu jihad, kan. Tapi bagi mereka jihad is qital. Qital itu perang, bahasa Arabnya katanya. Nah dalam qital boleh melakukan irhab. Irhab itu ya teror. Dalam teror boleh membunuh siapa saja, termasuk anak-anak dan perempuan yang justru dilarang keras oleh agama Islam. Nah inilah mereka mengatasnamakan selalu Islam, padahal yang dilakukan justru bertentangan dan itu dikondem, dikutuk sebetulnya oleh ajaran Islam para ulama kita itu. Nah, jadi dua inilah kalau kita mau tahu ini orang apa radikal atau tidak, mengkafir-kafirkan itu. Pak Ansat, kalau Anda mengatakan di mana-mana ada itu, apakah mereka yang mengkhotbah itu Itulah merupakan... itulah kepalanya yang Anda tanyakan. Itu kepalanya? Kepala-kepalanya. Tapi mereka tidak termasuk dalam jaringan kelompok-kelompok ini atau mereka memang punya keyakinan pribadi bahwa yang itu akan mempengaruhi orang yang mereka khotbahi? Iya, kebanyakan mereka kan nggak turun ke lapangan, cuma ngelos-ngelos. Jenggot. orang datang minta minta tausiah ya, tausiah, jenggot, dibaiat. Kan cuma itu aja kerjanya. Tapi ini kan berpengaruh sekali. Oke Pak Ansat, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.